belajar akan firman Tuhan untuk mengenal lebih dalam kepada Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16. 1 Samuel 16. Hari ini kita mau belajar, saudara, dari Daud. Kita bukan belajar mengenai Daud, tidak. Tapi kita belajar mengenai cara Tuhan bertindak untuk Daud. Karena ternyata di dalam kekristenan ini atau di dalam kerajaan surga itu ada beberapa kelompok. Nah, kelompok-kelompok ini Tuhan mempunyai pola sendiri terhadap tiap-tiap kelompok. Umpamanya di surga itu kan ada 7 sidang jemaat Allah. Itu ternyata 7 kelompok, 7 tingkat. Kalau saya katakan tingkat itu, jangan pikiran saudara kayak gedong. Tingkat 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, karena kerajaan surga itu rupanya artinya nanti bentuknya itu seperti bentuk diri manusia. Jadi ada bagian kaki, ada bagian tangan, ada bagian tubuh, ada bagian kepala, ada bagian leher gitu. Jadi kita tidak bakal bisa membayangkan. Karena apa? Karena kita belum tahu. Nah, kalau saudara dapat anugerah seperti hamba-hamba Tuhan itu dibawa ke sana baru ketahui. Kalau enggak ya enggak tahu. Nah, yang menjadi masalah, kita mau belajar ini apa? Kita mau belajar kita ini masuk kelompok mana. Nah, itu. Jadi kita hari ini belajar khusus mengenai Daud. Nah, saya itu enggak ngira. Kalau sore hari ini, saya kan disuruh ngajar di mana? TSOA. Loh, sore kok wong TSOA itu anaknya kan cuma berapa sih? 100 toh? Lah kok 100? 90. 300. Loh kok lumayan naknya. Tapi tak pikir, wong TSOA ndokne ruangan baptis kono ya cukup sih ya. Oh ndak, harus diholi. Loh, orang holi gedine sak gini diisi wong 200 ya kan kaya ndak tahu loh. Lah kok segini banyak. Aku bilang terus tadi Pak sore saya sembahyang Tuhan. Ini sebetulnya itu engkau ngomong ini buat siapa sih? Aku bilang. Buat anak-anak yang belajar itu udah anak-anak yang belajar itu cuma aku pakai sebagai batu loncatan. Tapi sebetulnya yang dapat bagian itu orang luar. Kok aneh-aneh. Aku bilang, kok aneh-aneh sih Tuhan. Iya makanya itu jangan memprediksi dulu, jangan mau tahu dulu. Yang penting lakukan tugas. Jadi kerap kali suka Tuhan itu membuat kejutan. Segala-galanya itu Tuhan itu ya suka humor, suka marah, ya kasih, ya murka. Wah susah aku bilang gitu. Makanya Tuhan bilang belajar terus. Jadi kalau kita mau belajar mengenal Tuhan, saudara, itu seumur hidup. Nggak bisa. Makanya Rasul Paulus berkata, kita mengenal Tuhan sementara di dunia itu samar-samar. Nanti kalau kita masuk ke surga, baru semuanya jadi jelas.
Nah, maka dari itu kita itu harus benar-benar belajar terus, tidak bisa berhenti sampai mati tetap belajar. Dan sampai kalau saya katakan sampai mati tetap belajar, itu karena apa? Karena orang koma itu bisa diberitahu. Karena kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah, secara kedokteran sekarang baru diakui. Dulu waktu pertama kali itu saya bilang, loh Tuhan kok aneh sih. Ada orang koma kok suruh ngomongi. Lah aku ya setidak-tidaknya biarpun dokter gigi kan dokter. Jadi ilmu pengetahuannya itu ngerti. Orang koma itu tidak bisa, orang koma. Tapi Tuhan bilang, kamu ngomong. Tuhan tuh kerap kali kalau ngomong, kalau ngajari, itu tidak dijelaskan dulu. Tidak. Dia ngomong dulu, kamu percaya. Kamu tidak percaya, ya tidak bakal jadi. Nah, kita itu kerap kali maunya apa? Dapat omongan, dijelaskan, baru kita mau melakukan. Di dalam Tuhan tidak bisa begitu. Kita dengar firman dia ngomong, percaya. Tidak usah ngerti, tidak usah. Lakukan, lakukan. Setelah dilakukan, nanti perkembangannya baru kamu nanti mengerti dan terbuka. Oh begitu. Itu Tuhan. Jadi kamu sekarang sudah jadi anak-anak Tuhan, dipanggil menjadi anak-anak Tuhan. Kamu harus merubah cara pola pikir. Kalau kamu tidak mau berubah, tidak bisa mengenal Tuhan lebih dalam dan tidak mengalami apa yang difirmankan oleh Tuhan secara daging. Karena firman itu roh, dijilmakan jadi daging. Caranya bagaimana? Hanya percaya. Tidak usah ngerti, tapi percaya, lakukan apa yang dia katakan. Nah, maka dari itu sore ini kita belajar khusus dari Daud. Karena ini pola Tuhan bertindak. Tuhan senangnya bagaimana? Nah, itu. Di dalam 1 Samuel 16 ayat pertama kita mulai satu-satu. Jadi kali ini ndak saudara, ndak baca banyak terus khotbah, ndak. Belajar ayat demi ayat. Jadi hari ini umpamanya bisa ndak selesai, artinya nyambung besok. Bisa nyambung besok gitu. Jadi saya ya orangnya ya ndak peduli. Ndak peduli ini apa? Lah aku ya ndak ngerti kok. Jadi jangan saudara kira kalau saya ini bawa firman Tuhan hari ini mau apa? Mau bahas ini terus aku sudah ngerti dulu. Ndak. Aku ya perlu belajar kok. Jadi ini buat kamu, ini buat saya. Karena firman Tuhan itu merupakan pedang bermata dua. Buat kamu dan buat saya. Jadi jangan mengatakan kalau hamba Tuhan bisa khotbah pinter itu lebih daripada kamu. Enggak, sama. Karena aku ngalami dewek. Saya itu pernah menggumulkan firman 15 tahun. Firman apa? Tentang Samuel. Sebab hamba-hamba Tuhan hampir seluruh dunia mengatakan bahwa pada waktu Samuel itu diundang oleh Saul, dukun yang membangkitkan arwah, yang mau ngomong sama, itu arwahnya itu katanya setan, bukan Samuel. Tapi Alkitab secara gamblang mengatakan itu Samuel. Tapi hamba-hamba Tuhan tidak percaya. Lah saya juga penasaran loh.
Karena dalam dunia mistik itu, dukun-dukun itu ngomong gitu, ya saya lalu bilang, ini biasa Tuhan. Ini Samuel atau setan? Aku bilang. Tuhan jawabnya cuma gini, lah kamu baca itu Samuel atau setan? Samuel, ya sudah, lucu dah. Tidak diterangkan, tapi ya itu Samuel, ya sudah. Kamu percaya. Loh, masalahnya bukan gitu Tuhan. Ini hamba Tuhan seluruh dunia mengatakan bahwa itu setan. Ya biar, biar. Ya tidak bisa dong Tuhan. Aku ajari dong, terangkan. 15 tahun tidak pernah dijawab. Lalu satu hari ada orang datang, suami istri, anak orang persekutuan. Datang ke rumah saya, dia ngebel, saya bukai. Si ini Hana sama Lilian. Aku sudah kebiasaan tanya Tuhan, ngapain Tuhan ini suami istri kok datang ke tempat saya? Dia mau tanya kamu tentang Samuel. Ayo, bingung enggak kowe? Nah, aku ya bilang gini, kowe itu aneh. Ya gini nih, kowe itu aneh. Aku tanya 15 tahun, enggak mau jawab. Sekarang kowe ngirim orang tanya, piye? Aku bilang gitu. Lah aku jawabnya bagaimana? Dia jawabnya gini, lah ya justru itu. Nanti kowe tak ajari bersama dengan dia. Ya, nggak ngerti toh? Tuhan mau nih gitu tuh. Kamu mau apa? Meh protes apa coba? Ya nggak bisa. Ya wes, aku bilang ya, oke lah. Untungnya apa? Aku sudah biasa bergaul dengan dia dari kecil. Jadi dia datang ini suami istri datang, saya bilang, kamu mau tanya Samuel ya? Melongok dua. Lu kok tahu? Tuhan wis ngomong. Lalu aku bilang, tapi ini saatnya tepat. Nanti aku, kamu diterangkan, diajari. Loh, jadi Pak Yusa belum diajari? Belum. Jadi kamu datang, saya ngucap syukur. Karena kamu justru datang tanya Samuel yang aku sendiri tidak ngerti. Justru itu aku nanti dapat ngerti. Lucu tak Tuhan itu? Aneh lah. Padahal itu anak persekutuan itu menganggap aku ini guru nih. Dia tidak ngerti, datang kepada saya. Anggapnya aku guru nih. Tapi dia datang aku berkata, kowe mau tanya Samuel ya? Iya. Aku dewe gak ngerti. Loh, Pak Yusa gak ngerti? Gak ngerti. Lah terus, jadi aku datang sini percuma. Oh enggak. Justru bawa berkat. Ngerti saudara? Itu kejadiannya persis hari ini. Hari ini kenapa? Aku suruh ngajar anak TSOA. Yang datang bukan anak TSOA toh. Nah, aku bilang, loh, nah ini datang ngapain? Ajari apa? Daud. Oh, ya wis. Jadi kita belajar sama-sama. Jadi jangan merasa, oh Pak Yusa enak. Sama yang saja. Kasih Tuhan itu luar biasa sama kamu, sama saya. Sama. Jangan iri. Ayo, yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Nah, saudara, Samuel itu ternyata dia seorang nabi
tapi juga manusia biasa. Senengnya sama Saul. Karena apa? Saul itu tinggi, lebih gagah daripada seluruh orang Israel. Jadi Saul itu, Samuel itu cinta banget dengan Saul. Sehingga pada waktu Saul ditolak oleh Tuhan, dia itu sedih luar biasa. Dan sedihnya itu ternyata tidak cuma sehari dua hari. Lama sekali. Bertahun-tahun. Sampai akhirnya Tuhan berkata, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Karena apa? Tuhan tidak mau. Ada seorang nabi yang mengalami lebih daripada Samuel. Malah Tuhan berkata sama Yeskiel, aku mau ambil orang yang kamu cintai nanti malam. Sebab bangsa Israel pun meninggalkan aku seperti itu. Bayangin saudara. Lalu istrinya malamnya mati. Tapi si Tuhan ngomong, tidak boleh nangis. Tidak boleh duka cita. Yes. Ayo. Secara manusia bisa enggak? Enggak bisa. Tapi itu Tuhan yang mau. Akhirnya juga dia tidak nangis dan bisa. Makanya saya mengatakan, kau tidak ngalami dewek tidak bisa. Ini contohnya. Satu kenyataan. Orang kalau kematian seorang yang dicintai, pada waktu kejadian itu, kematian itu, nanti 1-2 hari bisa kuat. Bisa tegar. Tidak terpengaruh. Ya tidak apa-apa. Tapi nanti kalau orangnya sudah pada pulang, orang yang dicintai ini sudah dikubur, sepi, sendirian, baru air matanya semuanya ambrol semua. Kayak peristiwa kayak gitu, itu saudara, itu karya Tuhan. Nah, kenapa 1-2 hari kok bisa tahan? Kok bisa? Karena Tuhan yang membuat begitu. Ini tak alami aku sendiri. Pada waktu menantu saya naik mobil sama saya pergi ke Bekasi berdoa, kemudian pulangnya mobil saya ditabrak dan menantu saya mati, saya masuk rumah sakit. Anak-anaknya saya itu bingung. Karena apa? Tuhan, ini bagaimana ini nanti engkong ini ngomong sama cucu ini, mamahmu mati, piye? Bagaimana nyeritainya, piye? Bagaimana? Sedang pada waktu itu berumur 10 sama 11 tahun. Papahnya di dalam tahanan urusan dagang. Aduh, aku bilang, Tuhan, bagaimana caranya? Jawabannya Tuhan cuma gini. Nanti aku yang ngurus. Kira-kira kalau Tuhan ngomong gitu, kamu bisa percaya enggak? Kamu bisa enggak mikir enggak? Susah toh? Susah. Aku ya bilang terus terang. Aku enggak boleh mikir, enggak boleh merencana, enggak boleh. Diam, ucap syukur. Toh kamu ya sedang sengsara sendiri, utakmu miring ngono. Udah. Wis usah mikir. Ya sudah, jadi aku udah rumah sakit, diam, otaknya miring, mata ini penuh darah bola tenis dua-dua, kacamata itu sampai pleot-pleot, untung kacanya tidak masuk ke mata. Tapi dokter tidak percaya kalau saya bisa melihat. Dia bilang, tidak mungkin, kebentur gitu tuh matamu rusak. Apalagi penuh darah kayak gitu. Aku bilang, enggak apa-apa, aku bisa lihat kamu kok. Dia bilang, lah ini berapa? Ngelihat kamu bisa kok ini berapa? 1, aku bilang itu. Ini 3. 1 tambah 3 berapa? 4. Terus dia gila-gila gini. Kok bisa ya? Dianggapnya aku sedan.
Makanya itu kalau kamu udah ngalami sendiri tidak bisa. Nah, Samuel pada waktu diperintah Tuhan, dia sedang berduka cita. Lalu Tuhan berkata, sampai kapan kamu duka cita terus? Udah berhenti. Sana pergi ke keluarga Isai. Urapi salah satu anaknya. Nah, dia juga sudah biasa Tuhan ngomong. Ya toh? Karena dari kecil Samuel itu tidur di ruangan Maha Kudus, di tempat tabut. Padahal orang tidur di tempat tabut itu mati pertama kali. Masuk deketi tabut saja mati. Lihat tabut mati. Tapi lama-lama kok kuasanya hilang. Samuel kecil tidur di ruangan Maha Kudus, tabut tidak apa-apa. Ngerti tidak, saudara? Lalu saya tanya, loh kenapa Tuhan kok bisa hilang? Nah, Tuhan berkata apa? Hadiratku. Pada waktu tabut itu direbut oleh orang Filistin, itu kan ya digotong-gotong toh. Tidak apa-apa, dilihat-lihat, tidak apa-apa. Tapi pada waktu dipulangkan ke Israel, ke Bet-Semes, dipulangkan di sana, orang Israel ngelongok mati, megang mati. Yang mati berapa? 70 orang. Loh, aku bilang loh Tuhan, ini malah anakmu sendiri loh. Orang Filistin megang tidak boleh. Anakmu tidak boleh. Karena ada hadiratku. Kekudusanku. Aku hadir, jangan main-main. Ngerti, saudara? Nah, maka dari itu membawa pelajaran kepada kita untuk kita apa? Kita harus tahu menempatkan diri kita di mana. Tetapi karena kita ini manusia, susah. Sudah biasa punya pola pikir sendiri yang menetapkan langkah kita sendiri. Maka dari itu kita diberi firman, belajar. Dan Tuhan mengatakan, kamu pergi Samuel. Dia nurut pergi. Lalu pada waktu sudah difirmankan, mulai timbul pikiran. Pikirannya apa? Ayat yang kedua. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Bayangin saudara. Kalau Tuhan itu menyuruh saudara dan saya, itu pasti tidak masuk akal dan tidak bakal kamu bisa melakukan. Itu baru kamu tahu kalau itu Tuhan. Kalau kamu disuruh melakukan yang bisa, itu bukan Tuhan. Itu adalah kamu sendiri atau perasaanmu atau setan yang nyaru jadi Tuhan. Ini dialami oleh Samuel. Samuel berkata, mana mungkin Saul masih jadi raja. Kamu suruh ngurapi orang lain anak Isai. Saul tahu, out aku dibunuh. Nah, lucunya ini loh. Lucunya Tuhan ini ngajari cerdik. Dia bilang gini. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan ku sebut kepadamu. Nah, kenapa kok Tuhan tidak mau nyebut dulu? Daud nanti kamu urapi. Anak yang keberapa kamu urapi? Kenapa? Karena itu tidak masuk akal. Jadi Tuhan itu tidak mau memberitahu kamu banyak-banyak, panjang-panjang, tapi langkah demi langkah. Nah,
Kerap kali kalau kita dikasihkan langkah pertama, lalu tidak masuk akal, kita sudah tidak berani melakukan. Stop. Demikian juga kalau kamu jadi hamba Tuhan atau kamu jadi anak Tuhan, lalu Tuhan berfirman, lalu kamu bilang, ya tidak mungkin toh Tuhan. Terus kamu tidak mau melangkah, berhenti. Udah, kamu tidak bakal ngalami mujizat. Ngerti enggak? Sebab kita itu tidak bakal bisa ngerti. Contohnya, saya pada waktu melayani, pergi rumah sakit ini. Di rumah sakit, diundang, ada orang sakit, lalu saya bilang, apa ini Tuhan? Apa ini itu? Apa yang aku harus lakukan Tuhan? Bebaskan dia. Wah, oke, bebaskan Tuhan, ya. Pikiranku, wong dia ini minta sakit, minta sembuh, Tuhan bilang bebaskan dia. Ya wis toh. Pasti sembuh toh, wong bebas. Doa ke, percaya Yesus, percaya Pak. Ngucap syukur, iya Pak. Kamu mau bebas, iya Pak. Dalam nama Tuhan Yesus, bebaslah kau. Mati. Gue tak bingung gue. Loh. Mati, langsung loh. Loh. Aku bilang, loh Tuhan, kok mati? Lah mati itu kan bebas toh. Bingung gak? Lah ya benar tuh ya. Tapi kan bunda itu toh maksudnya ya Tuhan. Ya wis toh lah wis. Aku ya sudah siap lah. Dimaki akhirnya aku dapat julukan. Jangan panggil Yusa. Dia pendeta cabut nyawa. Habis itu besok rumah sakit yang sama. Ada orang lain manggil. Wes ngerti dia dimanggil mau mati, sing satu kok manggil. Nekat toh. Datang lagi aku. Tuhan ini untuk orang apa? Bebaskan dia. Sama persis. Pikiranku mati. Ya wes beneran. Wes kemarin ngalami ya sekarang beneran. Siap? Siapa apa? Mati. Jawabannya apa? Wah aku siap Pak. Aku sudah siap menghadap Tuhan untuk segera bebas pulang. Seneng lah hatiku. Jadi pendeta kan enak. Wong ngadepi wong yang sudah bebas ya toh. Yo sembahyang. Keluarga itu kumpulin bayang dalam nama Tuhan Yesus bebaslah kamu. Sembuh. Iya aku. Wah terpuji Tuhan. Sembuh. Jalan loh. Lalu aku menilu Tuhan ini piye tah aku ngono. Loh, lah ya sembuh ya bebas toh ya. Aku bagaimana sih Tuhan? Aku bisa ngerti kamu. Alami, nurut. Yang penting itu. Jangan karepmu dewek kepengen. Ya wes. Karena aku sekarang ini sudah ngalami berkali-kali itu udah sekali loh. Santai. Makanya aku nggak ngerti lah. Pokoknya nurut saja. Nah, enak saudara. Makanya karena apa? Tuhan berkata kepada Samuel, kamu bilang membawa korban. Loh, sekarang Tuhan ngajari kayak gitu itu sebetulnya itu dikatakan tidak jujur ya toh. Karena Samuel takut, Tuhan itu tahu, Samuel itu takut pergi ke ngurapi Isai. Lah kok diajari Tuhan, tidak usah ngomong. Kue itu mau ngurapi, bilang aja mau mempersembahkan korban. Nah memang mempersembahkan korban. Loh, itu Tuhan ngajari licik atau cerdik. Bedanya itu tipis. Licik be cerdik. Kalau licik itu niatnya jelek demi kepentingan kita. Kalau cerdik itu nurut Tuhan, itu cerdik. Karena Tuhan berkata ini, kamu hidup di antara serigala. Maka dari itu kamu harus cerdik seperti ular. Dan tulus hati seperti merpati. Tapi jangan jadi ular. Makanya kalau kamu baca firman, kamu ngalami, kamu baru ngerti jelas semuanya. Oh Tuhan tuh ngajari cerdik ya. Nah, lalu anak-anak Tuhan, hamba Tuhan juga nakal. Jadi kalau butuh apa, cerdik ngomongin. Nah, makanya tergantung daripada apa?
sikap hati, motivasi hatimu. Jadi kalau saudara itu menghadapi masalah, itu kamu harus jaga sikap hati lebih dahulu. Kamu periksa sikap hatimu dulu, kamu ini sikap hatimu kemana? Kalau sikap hatimu tertuju kepada kepentinganmu, ketakutanmu, takut malu, takut dihina, takut apa. Kalau demi mengasihi diri, hati-hati. Itu bukan cerdik, tapi itu licik. Dan itu bukan dari Tuhan. Maka kamu mesti belajar. Dengan peristiwa-peristiwa ini kamu akan tahu. Saya sendiri belajarnya juga begitu. Dasar ngalami. Nah, kemudian Tuhan berkata, nanti akan kusebutkan namanya. Karena apa? Karena Tuhan tahu kalau Samuel ketemu Daud, tidak percaya kalau Daud itu orang imut-imut kok dadekno raja.